Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Nikma Bintari dengan NPM 20060017. Hari ini saya akan menjelaskan topik yaitu komunikator dan fasilitator. Komunikator dan fasilitator. Tanggung jawab guru adalah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Wijaya menyebutkan beberapa tanggung jawab dari seorang guru, yaitu 1. Tanggung jawab moral adalah setiap guru memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah adalah setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasihat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain. Yang ketiga itu tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan adalah turut serta menyukseskan pembangunan dalam bidang kemasyarakatan. Untuk itu, guru harus mampu membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat. Yang keempat itu tanggung jawab dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku keilmuan bertanggung jawab turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab guru tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh keterbatasan jam dan kelas untuk mendidik. Karena proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, namun dibutuhkan lingkungan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, atau sekurang-kurangnya membentuk landasan yang berarti untuk bekas siswa selanjutnya. Tugas dan wewenang guru. Guru memiliki tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdian, apabila kita kelompokkan, terdapat 3 jenis guru, yaitu bidang profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Guru merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus bagi guru. Jenis pekerjaan ini tidak boleh dilakukan sembarang oleh orang luar. Di bidang pendidikan, walaupun kenyataannya masih dilakukan orang luar di luar pendidikan, itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi meliputi A. Mendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Yang B. Mengajar, yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Melatih, yaitu mengembangkan keterampilan kepada siswa. Yang kedua itu tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang ia berikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswa
dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertamanya ialah ia tidak dapat menanamkan benih pengajaran itu kepada mahasiswanya. Mahasiswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran pun tidak dapat diserap dengan baik. Yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Yang C, teknik dan dasar komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, berasal dari kata communication, dari kata komunis yang berarti sama atau sama maknanya. Dan kata lain, komunikasi memberi pengertian bersama, maksud mengubah pikiran, sikap, perilaku, menerima dan yang diinginkan oleh komunikator. Komunikasi dapat mendapatkan strategis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa proses tersebut kedua komponen yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan adalah tercapai jika proses komunikatif. Pada umumnya, pembelajaran berlangsung secara berencana di dalam kelas secara tatap muka atau face to face dan kelompoknya relatif kecil. Meskipun komunikasi antara siswa dan guru dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok, guru sewaktu-waktu bisa mengubahnya menjadi komunikasi antarpersonal. Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog di mana siswa menjadi komunikan dan komunikator. Teknik memfasilitasi. Guru sebagai fasilitator. Fasilitator adalah istilah Inggris yang telah diindonesiakan. Fasilitator bermakna bahwa guru juga harus berfungsi sebagai yang baik di depan para siswanya. Dalam fungsinya ini guru lebih banyak melakukan seri belajar atau bisa disebut belajar bersama. Ketika guru menyampaikan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran, dia tidak akan mengeksplorasikan pelajaran itu. Ia hanya memancing pengetahuan yang ia yakin yang telah diketahui para siswanya. Kumpulan-kumpulan pengetahuan itu dicakupkan akan menjadi sistematika pengetahuan yang luar biasa. Teknik fasilitator. Dalam melaksanakan tugas menjadi fasilitator, maka terdapat teknik dasar yaitu pencairan suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar diskusi menjadi tenang, nyaman, santai, dan tidak tegang atau beku. Maka fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah dan banyak senyum, serta memberikan contoh atau memberi celutukan yang lucu dalam suasana yang terkendali. Yang kedua, ceramah dalam penyampaian materi pada peserta kelompok agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta didik. Untuk memudahkan digunakan untuk alat bantu berupa buku, materi, atau papan tulis, alat tulis. Waktu untuk ceramah disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas. Yang ketiga, permainan.
Permainan cara mudah bagi peserta kelompok untuk mengulang atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dan materi telah dimengerti sepenuhnya oleh peserta kelompok. Beberapa yang harus diperhatikan guru sebagai fasilitator yang pertama itu mendengarkan dan tidak mendominasi. Seorang siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, maka sebagai fasilitator, guru harus memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. Yang kedua, bersikap sabar. Yang ketiga, menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai siswa, menunjukkan minat sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang keempat, mau belajar. Seorang guru tidak dapat bekerja sama dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Yang kelima, bersikap derajat. Guru perlu mengembangkan sikap derajat agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Yang keenam, bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, bersifat dari hati ke hati sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. Yang ketujuh, tidak berusaha menceramahi. Siswa memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan sendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukkan sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi pengalaman dengan siswanya. Yang kedelapan, berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan sehingga siswa akan tetap menghargainya. Yang kesembilan, tidak memihak dan tidak mengkritik. Di tengah kelompok siswa seringkali terjadi pertentangan pendapat. Dalam hal ini diupayakan guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. Yang ke-10, bersikap terbuka. Biasanya siswa akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan pada guru yang bersangkutan. Yang ke-11, bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dan menonjolkan potensi yang ada bukan sebaliknya mengeluhkan keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar siswa adalah kemauan dirinya sendiri untuk mengubah keadaan. Oke, sekian dari penjelasan topik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.